Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nasik. Saya dari Universitas Yudharta Pasuruan, jurusan atau Prodi Teknik Industri 2B. Nomor NIM saya yaitu 2021 69030036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan ujian akhir semester Kimia Industri. Untuk soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan COD dan BOD dan berikan contoh kasusnya. Yang pertama yaitu tentang COD. Saya tuliskan dulu ya. Julian ini pinggir kowe. Ini adalah tentang COD atau Chemical Oxygen Demand. Apa sih Chemical Oxygen Demand tersebut? Chemical Oxygen Demand atau yang disebut COD adalah kebutuhan oksigen kimia untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Jadi COD dan BOD ini adalah sebuah parameter kimia yang digunakan untuk mengetes atau menguji kestabilan limbah air agar bisa dilepaskan ke lingkungan secara aman seperti itu. Dan COD ini adalah salah satu parameternya. Jadi COD ini adalah kebutuhan oksigen kimia yang digunakan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang BOD. Saya akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, ini adalah tentang BOD. BOD sendiri yaitu kepanjangannya adalah Biochemical Oxygen Demand.
Biochemical oxygen demand ini juga sebuah parameter kimia yang digunakan untuk mengetes atau menguji kestabilan air tersebut. Sedangkan untuk penjelasannya adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengoksidasi zat organik yang terlarut dan yang tersubstansi dalam air. Jadi BOD dan COD ini memiliki perbedaan. Kalau COD tadi yaitu adalah kebutuhan oksigen kimia, jadi kebutuhan oksigennya. Sedangkan BOD sendiri atau biochemical oxygen demand ini adalah jumlah oksigennya. Jadi kebutuhan dan jumlah kan berbeda. Kalau COD itu adalah kebutuhannya, sedangkan BOD ini adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengoksidasi atau menguraikan zat organik atau hampir semua zat organik yang ada di dalam air tersebut, maupun yang tersubstansi di dalam air tersebut juga dioksidasi seperti itu. Jadi BOD dan COD ini juga memiliki perbedaannya masing-masing, tetapi persamaannya mereka adalah sebuah parameter kimia yang digunakan untuk menguji kestabilan air atau limbah cair tersebut. Selanjutnya yaitu tentang contoh kasus dari BOD dan COD. Nah, ini adalah contoh kasus dari COD dan BOD tersebut. Sebentar ya. Ini adalah contoh kasus dari BOD dan COD. Contoh kasusnya adalah waktu itu ada sebuah analisis kualitas atau melakukan sebuah penganalisisan kualitas air Sungai Widuri. Nah, Sungai Widuri ini terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, analisis kualitas air Sungai Widuri dengan menggunakan parameter BOD dan COD atau Biochemical Oxygen Demand dan Chemical Oxygen Demand ini dengan membandingkan baku mutu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 20 tahun 2008. Jadi mereka menganalisa kualitas sungai tersebut dengan membandingkan dengan baku mutu yang dimiliki oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kesimpulannya, kualitas air Sungai Widuri itu memiliki kandungan COD dan BOD-nya juga cukup tinggi. Jadi menurut peraturan gubernur itu tidak layak seperti itu. Otomatis jika BOD dan COD-nya ini tersebut terlalu tinggi, maka harus dilakukan penanganan secara khusus atau pengolahan limbahnya dengan menjalankan beberapa peraturan yang diatur oleh pemerintah agar sungai tersebut layak untuk maksudnya tidak berbahaya untuk warga sekitar daerah tersebut seperti itu. Jadi contoh kasusnya yaitu adalah analisis kualitas air Sungai Widuri tahun 2008 dengan menggunakan parameter BOD dan COD. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2
yaitu salah satu dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam. Senyawa apa yang menyebabkan hujan asam, dan jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam tersebut. Yang pertama yaitu senyawa penyebab hujan asam. Senyawa pertama yaitu ada karbon dioksida atau CO2. Tetapi karbon dioksida ini adalah yang termasuk yang larut dengan air. Nah, yang pertama yaitu CO2 yang larut dengan air hujan seperti itu. Jadi karbon dioksida ini larut dengan air hujan. Jika air hujan larut, maksudnya bercampur dengan karbon dioksida, ini akan menghasilkan atau mengandung asam lemas seperti itu. Yang kemudian yaitu ada SO2 atau karbon atau sulfur dioksida. Maaf. Kemudian sulfur dioksida ini juga adalah senyawa yang menyebabkan hujan asam. Kemudian NOx atau nitrogen oksida. Kemudian dari SO2 dan NOx ini atau nitrogen oksida ini dibawa oleh udara, kemudian menyebabkan beberapa senyawa. Yang pertama yaitu ada asam sulfat dan asam nitrat. Jadi yang pertama, asamnya hujan itu disebabkan oleh CO2 yang larut dengan air hujan. Kemudian mengoksidasi dari CO2 ini dioksidasi, kemudian menghasilkan SO2 atau sulfur dioksida dan NOx atau nitrogen oksida, yang mereka ini bereaksi, kemudian reaksi tersebut menghasilkan asam sulfat dan asam nitrat. Dari sini nanti akan terjadinya hujan asam tersebut. Jadi ini adalah senyawa yang menyebabkan terjadinya hujan asam tersebut. Nah, kemudian kita akan jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Nah, ini adalah mekanisme hujan asam. Mekanisme hujan asam. Saya akan berikan contoh karena penyebabnya yaitu tentang penyebab hujan asamnya yaitu asap industri seperti itu. Misal di sini ini adalah pabrik atau kawasan industri. Ini adalah industri. Nah, dari industri ini dia akan mengeluarkan sebuah asap dari cerobongnya. Dan asap ini adalah kotor seperti itu. Ini adalah asap. Dari asap ini mengandung beberapa partikel. Dari asap ini mengandung beberapa partikel. Kemudian partikel ini akan bereaksi dan menghasilkan senyawa yang namanya tadi, yaitu ada SO2 atau SOx dan NOx. Seperti itu. Menghasilkan NOx ini, setelah menghasilkan senyawa sulfur dioksida dan nitrogen oksida, mereka ini dioksidasi atau mengoksidasi. Setelah dioksidasi, dan sedangkan SO2 dan NOx ini sendiri ini dibawa oleh angin atau dihembuskan oleh angin tersebut, kemudian dari hembusan angin tersebut akan teroksidasi dan menghasilkan beberapa asam. Yang pertama yaitu
Dari SO2 atau SOX dan NOx ini yang teroksidasi akan menghasilkan dua asam, yaitu asam sulfat dan asam nitrat. Dari asam ini adalah penyebab terjadinya turunnya hujan. Jadi ketika sudah terbawa oleh angin akan membentuk senyawa-senyawa ini tadi, kemudian bercampur dengan air hujan. Nah, misal ini adalah awan. Nah, seperti itu. Kemudian asam-asam ini tadi itu bercampur dengan air hujan. Dan air hujannya ini adalah mengandung asam-asam tadi. Jadi ini adalah mekanisme hujan asam. Jadi hujan asam itu disebabkan oleh beberapa aktivitas di bumi. Yang pertama misalnya ini adalah salah satunya adalah asap industri. Dari asap industri ini tergabung atau bergabung dengan sebuah partikel-partikel kecil yang kemudian akan menghasilkan senyawa SO2 atau sulfur dioksida atau sulfur oksida dan NOx atau nitrogen oksida yang kemudian teroksidasi atau mengoksidasi dan menghasilkan dua asam, yaitu asam sulfat dan asam nitrat. Dari asam sulfat dan asam nitrat ini bercampur dengan awan. Kemudian setelah awan ini yang akan turunnya hujan tersebut, bercampurlah air hujan tersebut dengan senyawa ini tadi. Nah, karena bercampurnya dengan asam ini tadi, maka hujan tersebut akan mengandung sifat asam seperti itu. Jadi akan menyebabkan yang dinamakan hujan asam. Selanjutnya kita akan jelaskan soal nomor 3. Oke, saya akan lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah atau peraturan nasional, seperti itu. Ini adalah beberapa parameter kimia yang digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair. Saya akan menjelaskan beberapa terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah pH. pH ini adalah tingkat keasaman. Jadi menunjukkan tingkat keasaman dari air limbah tersebut. Kadar pH ini diukur dengan menggunakan pH meter atau alat pengukur untuk keasaman seperti itu. Yang kemudian adalah parameter BOD. Yang tadi sudah dijelaskan di soal pertama. BOD adalah biochemical oxygen demand, yaitu merupakan jumlah oksigen terlarut yang digunakan untuk mengoksidasi bahan organik yang ada di dalam air tersebut. Kemudian COD yaitu chemical oxygen demand adalah kebutuhan oksigen yang digunakan untuk mengukur kestabilan air tersebut. Jadi COD ini adalah chemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses penguraian bahan organik tersebut. Yang keempat ada DO atau disolved oksigen. Disolved oksigen ini adalah oksigen terlarut, merupakan jumlah oksigen yang terkandung dalam air limbah dalam bentuk molekul oksigen dan bukan dalam bentuk molekul hidrogen oksida. Biasanya dinyatakan dalam miligram per liter seperti itu. Yang kemudian ada TSS, yaitu padatan tersubstansi. Apa sih padatan tersubstansi tersebut? Padatan tersubstansi ini adalah berupa bahan-bahan organik dan anorganik yang disaring dengan kertas miliopore atau berpori-pori sebesar 0,45 mikromil. Seperti itu. Jadi TSS ini adalah padatan tersubstansi. Untuk nilai ambang batasnya sendiri,
pH tersebut memiliki ambang batas yaitu 6 sampai 9. Kemudian untuk BOD sendiri itu adalah kurang dari 20 sampai 50 mg per liter. Kemudian COD sendiri adalah ambang batasnya yaitu kurang dari 50 sampai dengan 80 mg per liter. Kemudian DO ini ambang batasnya, TSS dulu ya. TSS ini ambang batasnya yaitu kurang dari 50 mg per liter. Nah, ini adalah nilai ambang batasnya. Kemudian kita akan lanjut ke parameter lainnya seperti itu. Ini adalah beberapa parameter lainnya. Yang keenam itu ada minyak dan lemak, dan yang terakhir itu ada amoniak. Minyak dan lemak adalah bahan yang dapat terekstrak oleh heksana, meliputi hidrokarbon dan asam lemak, yaitu minyak nabati dan minyak hewani, seperti itu. Kemudian amoniak sendiri adalah senyawa yang terbentuk dari proses oksidasi bahan organik yang mengandung nitrogen dalam air limbah dengan bantuan bakteri. Minyak dan lemak ini memiliki batas ambang yaitu sebesar kurang dari 20 sampai 30 mg per liter. Sedangkan amoniak sendiri itu memiliki batas ambang sebesar 10 mg per IKM NO4. Nah, ini adalah peraturan pemerintahnya. Kurang dari 85 mg per liter. Nah, ini adalah nilai ambang batas dari minyak dan lemak serta amoniak seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 adalah jelaskan tahap-tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepaskan ke lingkungan. Yang pertama yaitu tahap pertama ya. Saya tuliskan terlebih dahulu. Ini adalah tahap pertama. Tahap pertama adalah pemisahan limbah domestik dengan benda-benda padat lainnya yang tidak dapat terurai oleh bakteri pengurai. Jadi yaitu pemisahan antara limbah domestik dengan benda-benda padat yang ada di dalamnya. Kemudian benda padat ini yang tidak dapat terurai oleh bakteri pengurai tersebut. Kita lanjut ke tahap kedua.
Yang kedua yaitu adalah pemisahan antara limbah domestik dengan zat yang mengandung minyak atau oil. Dan pada tahap ini akan terjadi yang namanya pembusukan secara anaerobik. Nah, jadi pemisahan ini adalah yang kedua ini adalah pemisahan antara limbah domestik dengan zat yang mengandung minyak. Sedangkan yang tadi adalah pemisahan limbah domestik dengan benda-benda padat yang terdapat dalam limbah tersebut. Tapi pada tahap kedua ini terjadi pembusukan secara anaerobik. Nah, jadi ini adalah pembedanya seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke tahap ketiga. Tahap yang ketiga adalah proses penguraian limbah dengan proses aerobik, di mana pada ruang ini terjadi injeksi udara menggunakan double blower. Pada tahap ketiga ini akan menggunakan parameter BOD dan COD, yaitu biochemical oxygen demand dan chemical oxygen demand. Nah, ini adalah parameter yang digunakan untuk mengecek kestabilan air tersebut. Tetapi pada proses ini adalah proses penguraian limbah dengan proses aerobik seperti itu. Dan di dalam ruang tersebut terdapat atau terjadi injeksi udara menggunakan double blower. Dan udara yang masuk didistribusikan melalui diffuser yang sudah terpasang. Jadi nanti dari double blower ini, ini akan didistribusikan menggunakan diffuser yang sudah terpasang. Jadi menggunakan alat yang namanya diffuser yang sudah terpasang. Tetapi pada tahap ini yaitu menggunakan parameter BOD dan COD seperti itu. Kita lanjutkan ke tahap keempat. Ini adalah tahap keempat. Ini adalah tahap keempat.
Tahap keempat adalah proses sedimentasi atau pengendapan lumpur untuk memfilter kadar TSS atau total suspend solid. Nah, TSS tadi kan sudah saya jelaskan ya. TSS ini sendiri termasuk parameter kimia yang digunakan untuk mengecek kestabilan air, yaitu total suspend solid. Nah, terus total suspend solid ini berasal dari hasil proses aerobik dari tahap sebelumnya. Nah, seperti itu, dari tahap sebelumnya itu menghasilkan ini tadi, total suspend solid. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah proses pengendapan atau sedimentasi lumpur, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke tahap terakhir. Nah, tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir ini adalah proses disinfektan. Nah, proses disinfektan ini adalah proses penyemprotan menggunakan disinfektan atau alkohol. Jadi ini adalah proses disinfektan ini adalah proses penyemprotan menggunakan disinfektan atau alkohol tersebut. Kemudian sehingga hasil buangan dari limbah tersebut itu layak untuk dibuang ke lingkungan, seperti itu. Jadi tahap kelima ini adalah proses disinfektan sehingga air hasil buangan limbah cair sudah baik dan sudah bisa dilepas ke lingkungan tersebut. Nah, mungkin ini adalah pembahasan soal UAS atau ujian akhir kimia industri yang bisa saya jelaskan seperti ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, banyak kesalahan atau ucapan atau jawaban yang kurang baik atau benar seperti itu. Mungkin kalian bisa cari referensi lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.